Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan baik ini kita akan melanjutkan materi kita dari SKI. Ya, kita masih di bab tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita akan masuki tentang pembaiatan. Jadi pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dan itu tepatnya kata para ulama ahli sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Posisi Abu Bakar As-Siddiq waktu itu sedang tidak ada berada di kota Madinah. Dia berada di luar kota Madinah. Dan sebagian ulama mengatakan waktu itu rumahnya berada di Sunnah. Ya, maka ketika dia mendapatkan kabar atas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia segera mengambil kudanya, lalu mengambil segala peralatannya, perlengkapannya, dan dia berangkat dari rumahnya As-Sunhu, atau ada mengatakan Sanah, ke kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, dia segera masuk ke kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia enggak memperdulikan, artinya bagaimana manusia itu sudah banyak berada di luar rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia langsung bergegas masuk ke dalam, dan dia duduk di hadapan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu tengah ditutupi oleh sebuah kain. Maka dia membuka bagian wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium keningnya dengan menangis sedih. Dan Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, hari ini kau telah meninggal dunia dan kau tidak akan merasakan kematian untuk kedua kalinya." Sebelum itu, sebelum kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan seluruh manusia dengan khutbah yang sangat menyentuh, yang waktu itu hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang memahaminya. Rasul menceritakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih seorang hamba dan memberikan pilihan kepada seorang hamba. Ini Allah SWT memberikan pilihan kepada sang hamba antara hidup di dunia atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan segala nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sang hamba tersebut lebih memilih apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang terdiam. Dan saat itu Abu Bakar As-Siddiq mendengar penjelasan tersebut, menangis. Lalu mengatakan, "Ayah dan ibu-ibu kami ya Rasulullah. Ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami menjadi penebus untuk dirimu ya Rasulullah." Maka para sahabat menangis. Sampai di antara mereka mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW hanya menceritakan tentang perihal seorang hamba yang dia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hidup di dunia atau kembali kepada Allah dengan mendapatkan apa yang ada pada sisi Allah berupa kenikmatan, kebaikan, pahala yang besar. Dan Abu Bakar menangis. Maka pada waktu itu kami faham bahwasanya hamba tersebut yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW adalah Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mengatakan Abu Bakar As-Siddiq a'lamuna. Abu Bakar adalah orang yang paling alim, orang yang paling tahu
orang yang paling berilmu di antara kami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkhutbah dan menyampaikan perihal akan dekatnya ajalnya sallallahu alaihi wasallam. Begitupun tentang surah, ya, sebuah surah dalam Al-Qur'an yang bernama surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in waktu itu, yang antaranya Ibnu Abbas memahami dan juga Umar waktu itu yang masih menjadi khalifah, menjelaskan ketika ditanya tentang ayat-ayat ini, tentang surah An-Nasr ini, para sahabat mengatakan, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajma'in, bahwasanya ayat ini menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita, selain kemenangan tentang Islam, ini menunjukkan bahwasanya dekatnya ajalnya Rasulullah SAW. Artinya ketika turun ini, Allah mengkhabarkan manusia banyak masuk Islam, Islam akan tersebar. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika Islam itu banyak tersebar dan banyak orang masuk Islam, ini menunjukkan bahwasanya dekatnya ajal Rasulullah. Artinya tugas Rasulullah hampir selesai dan hampir meninggal dunia. Nah, ini ikhwan akhwat yang memuliakan, bahwasanya kematian Rasulullah SAW ini dirasakan oleh para sahabat, dekatnya ajal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq selesai mencium kening Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mengatakan bahwasanya engkau ya Rasulullah, wafatmu dan hidupmu dalam kondisi baik, dan engkau tidak akan merasakan kematian sebanyak 2 kali. Ya, ini memberikan faedah bagi kita, ikhwan akhwat muliakan. Disunnahkan bagi kita untuk mencium jenazah orang yang soleh, jenazah orang yang berilmu, jenazah orang yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Kita tahu wafatnya Rasulullah SAW sebaik-baik manusia, sebaik-baiknya wafat yang paling husnul khatimah di muka bumi ini. Sehingga dengan kita mencium jenazah orang yang meninggal dunia itu mengikuti dan meneladani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan dengan catatan jenazah tersebut meninggal dunia dalam kondisi yang baik. Ya, jenazahnya atau jasadnya baik, ya, utuh, ya. Kemudian tidak mengalami penyakit yang berbahaya sehingga ketika menyentuhnya atau menciumnya bisa mengakibatkan penularan kepada orang yang menciumnya. Kemudian dia pun keluar. Setelah mencium keningnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar keluar dan manusia waktu itu sedang mendengarkan Umar. Ya, Umar mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Ya, bahwasanya Muhammad, kata Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mati, tidak meninggal dunia. Dia hanya berjumpa dengan Allah seperti halnya Nabi Musa berjumpa dengan Allah selama 40 hari dan nanti akan kembali kepada kita untuk menemani kita kembali. Maka waktu itu Abu Bakar melihat manusia sedang memperhatikan ucapan Umar radhiyallahu taala anhu. Yang waktu itu Umar seakan-akan tidak percaya atas kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ala rislika ya Umar." Umar tenang. Umar duduklah. Umar tenanglah. 1-2 kali yang didengarkan sampai Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Duduk wahai Umar." Diam wahai Umar. Ya, ala rizqika ya Umar. Sabar wahai Umar. Maka Umar pun diam dan manusia mulai menghadap kepada Abu Bakar Siddiq. Ya, lalu mengatakan, amma ba'du. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar menyampaikan khutbahnya. Artinya ya, dia menyampaikan sedikit nasihat kepada kaum muslimin di hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, lalu mengatakan, man ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wa man ya'budu Muhammadan faqad mat. Ya, barang siapa yang menyembah Allah, Allah senantiasa hidup dan tidak pernah mati. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad hari ini telah meninggal dunia. Kemudian
Abu Bakar Siddiq pun mulai membacakan sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 144, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Artinya, Muhammad hanyalah seorang rasul, manusia biasa. Dia nabi, dia rasul Allah, dia pesuruh Allah, dia utusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia manusia. Yang namanya manusia bisa mati, bisa hidup, kemudian bisa sakit dan seterusnya. Sebelum kedatangan Muhammad telah berlalu berapa orang rasul. Sebelum Rasulullah SAW banyak rasul, banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya mati. Semuanya mereka binasa, semuanya mereka meninggal dunia. Dan mereka tidak kekal. Apakah jika Muhammad wafat atau dibunuh atau meninggal dunia, kalian kembali ke belakang, ini murtad, keluar dari Islam, kalian kufur kembali, kalian musyrik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka barang siapa yang kembali ke belakang, kufur, keluar dari Islam, maka dia tidak akan pun sedikit pun merugikan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Maka ketika ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, umat dan para sahabat dan kaum muslimin waktu itu seakan-akan baru mendengar ayat itu. Seakan-akan ayat itu baru saja diturunkan oleh Allah melalui lisannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ketika mendengar tersebut, Umar pun tidak bisa menahan kondisi tubuhnya dan dia terjatuh. Seakan-akan dia nggak percaya dirinya belum pernah mendengar ayat tersebut. Maka setiap orang pulang ke rumahnya setelah mendengar ayat tersebut dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Rasulullah SAW wafat atau meninggal dunia, dan mereka pulang ke rumah mereka dalam kondisi sedih sambil menyucurkan air mata. Kemudian ikhwan akhwat yang memuliakan, dari sedikit kisah ini, khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di hadapan semua manusia waktu itu pada saat Rasul meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ujian yang sangat besar bagi umat Islam. Pukulan yang hebat, hantaman yang keras, ya, dan meninggalnya Rasulullah ini adalah musibah yang besar, musibah yang paling besar. Dan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ciri-ciri hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hendaklah ahli ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu tentang agama ini, tentang Islam, memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada manusia pada saat mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat mereka diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang hebat, agar mereka bersabar, agar mereka tetap dalam Islam, agar mereka tidak kembali kepada keburukan, agar mereka tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting, apalagi di masa-masa penuh dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pada saat datangnya musibah, datangnya malapetaka yang menimpa Islam dan kaum muslimin, hendaklah kaum muslimin kembali kepada para ulamanya, kembali kepada orang-orang yang saleh, kembali kepada orang-orang yang berilmu, agar minta penjelasan, minta pencerahan, agar dikuatkan setelah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat dan mengharapkan pahala yang besar atas musibah yang menimpa mereka. Maka mereka merujuk kembali kepada ahli ilmu agar mereka bisa dikuatkan setelah Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka dengan iman. Kemudian berikutnya adalah faedah yang bisa kita ambil dari wafatnya Rasulullah dan berdirinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa menjadikan seorang itu kufur, keluar dari Islam. Dan ternyata benar, ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang keluar dari Islam, banyak yang murtad, bahkan banyak orang-orang yang menahan mengeluarkan zakat, banyak orang-orang yang mengaku dirinya Nabi dan Rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Bakar mengatakan, man ya'budullah fa innallah hayyun la yamut. Barang siapa yang selalu menyembah Allah, Allah senantiasa hidup dan tidak pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad hari ini telah meninggal dunia. Artinya Abu Bakar ingin menjelaskan bahwasanya Muhammad itu manusia biasa. Dan
Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita bersikap melampaui batas. Ya. Rasulullah hidup dan beliau mati sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keyakinan kita akan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nggak bisa kita tolak. Karena memang tidak ada kekal abadi di muka bumi ini, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kisah ini sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu terfitnah, terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Umar, ya. Dan menunjukkan lagi ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin pada waktu itu dengan ujian yang sangat dahsyat. Seakan-akan mereka melupakan sebuah ayat yang telah Allah turunkan sebelumnya akan wafatnya Rasulullah, akan berpisahnya mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mereka tidak lama lagi akan berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini kembali menyegarkan ingatan mereka, kembali memberikan mereka peringatan bahwasanya Rasul itu akan meninggal dunia, dan terjadilah pada hari yang di mana telah Allah tentukan atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Setelah orang pulang semuanya ke rumah mereka dan sebagian sahabat berkumpul di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanti selesainya penyelenggaraan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar memandikan dan sebagainya, kemudian menyiapkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian kaum muslimin, orang-orang Ansar, berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Ini sebuah pendopo, ya, atau tempat berkumpul, ya, untuk membicarakan dan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kenegaraan pasca meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkumpul dan mereka sepakat untuk memilih salah seorang dari mereka yang paling utama, yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Maka ketika mereka berkumpul, ya, datanglah sebagian sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mendatangi Umar yang waktu itu berkumpul bersama para sahabat dari kalangan orang Muhajirin di mana? Di Masjid Nabi. Lalu mengatakan, wahai Umar, segeralah engkau menemui kaum muslimin Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Sesungguhnya mereka telah merencanakan sesuatu. Maka Umar mengatakan, panggillah Abu Bakar, masuklah ke rumahnya Aisyah dan panggil Abu Bakar segera kemari. Maka Ibnu Mas'ud atau yang lainnya menemui Abu Bakar Siddiq yang sedang waktu itu menyiapkan jenazah Rasulullah SAW untuk dikuburkan. Maka Abu Bakar nggak lama kemudian keluar. Lalu mengatakanlah, ya Umar, sesungguhnya aku sedang repot untuk mempersiapkan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Umar, Allah ya sahibah Rasulillah, saya ingatkan kalian tentang Allah, wahai para sahabat Rasulullah. Sesungguhnya kaum Ansar mereka sedang berkumpul, ya, di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan memilih pemimpin di antara mereka setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka Abu Bakar Siddiq dan Umar serta satu lagi di antara sahabat Rasulullah namanya Abu Ubaidah bin Amir Al-Jarrah pun bertiganya berangkat menuju Saqifah Bani Sa'idah. Maka mereka mendapati mereka sedang berkumpul membicarakan tentang siapa yang berhak untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin kaum muslimin pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tibalah Abu Bakar, Umar, dan juga Abu Ubaidah bin Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu di perkumpulan Saqifah Bani Sa'idah. Maka terjadilah perundingan. Yang awalnya terjadi diskusi. Maka Umar bertanya, kenapa kalian berkumpul di tempat ini? Apa yang sedang kalian bicarakan? Maka orang-orang Ansar mengatakan, kami sedang mencari seorang pemimpin yang akan memimpin kami setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dan di antara kami ada seorang yang sangat hebat, orang yang sangat kami yakini bisa memimpin kami, namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Yang pada waktu itu posisi Sa'ad bin Ubadah ini sedang sakit, sedang berbaring. Ya, sedang berbaring, disaksikan oleh semua manusia waktu itu. Kemudian Umar ingin mengatakan sesuatu.
maka sama Abu Bakar Siddiq ditahan. Ala rizqika ya Umar. Sabar wahai Umar. Umar bergumam dalam hatinya, saya khawatir Abu Bakar tidak sampai atau tidak menyampaikan keinginan saya, ini apa yang menjadi keinginan saya untuk mengatakan kepada kaum muslimin waktu itu agar mereka nggak berpecah belah. Tetapi Allah SWT memberikan hidayah kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengatakan apa yang menjadi keinginan Umar, dan juga mewakili semua kaum muslimin waktu itu, baik muhajirin maupun ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai muhajirin, wahai ansar, sesungguhnya kalian adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalian orang-orang yang pertama kali menolong kaum muslimin dan seterusnya. Pokoknya disebutkan semua keutamaan orang-orang ansar. Ya, maka terjadilah keinginan dalam orang-orang ansar itu ingin tetap memilih Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi seorang pemimpin. Maka Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya Rasulullah adalah seorang Quraisy, ya, dan pemimpin itu harus dari kalangan Quraisy. Ya, kalau kalian ingin mau membaiat, maka baiatlah dua orang ini. Kalau enggak Umar, ya Abu Ubaidah. Maka orang-orang Ansar mengatakan, la, dari kami pemimpin, dari kalian pemimpin. Artinya ada dua pemimpin, dari kaum Ansar pemimpin, dari Muhajirin ada pemimpin. Maka Umar pun maju. Tidak ada dua orang pemimpin dalam satu negeri, kecuali akan terjadi perebutan kekuasaan. Ya, kalau ada dua presiden misalnya, ada dua presiden satu negara, maka akan terjadi perebutan kekuasaan, akan saling menyerang satu yang lainnya. Ini merupakan satu hal yang nggak mungkin terjadi. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, maka dengan itu, ya, kaum muslimin pun sepakat akhirnya menunjuk Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Sebagaimana mengatakan, kalau engkau mau, maka baiatlah Abu Bakar Siddiq, karena dia menjadi pengganti Rasul pada saat Rasulullah sakit, pada saat menjadi imam, kemudian menemani Rasulullah pada saat hijrah dan seterusnya. Maka semua kaum muslimin pun sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Maka pada saat itulah, ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun ke-11 Hijriah, kaum muslimin sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, ya, sebagai pemimpin kaum muslimin setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya yang bisa kita ambil dari kisah ini, dari faedah ini, bahwasanya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah merupakan kepemimpinan yang telah Allah isyaratkan dalam sebagian ayat-ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq menemani Nabi pada saat hijrah, kemudian menjadi imam pada saat Nabi sakit SAW. Ini sebagai isyarat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai pengganti pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Dan ternyata benar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah pasca meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini bahwasanya hampir terjadi perpecahan di antara kaum muslimin setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dan ini merupakan fitnah yang sangat dahsyat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan adanya kesabaran, dengan adanya keimanan di antara kaum muslimin waktu itu, yang mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin di antara mereka, sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan akhwat yang Allah muliakan, nanti kalian bisa lanjutkan materi ini di bab pertama di halaman 4 dan 5, ya. Jadi apa yang disebutkan dalam buku tersebut kita sudahi dan kita akhiri. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.